Assalamualaikum teman-teman. Untuk kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang metode ular dan hen, maka kali ini kita akan membahas tentang metode Runge-Kutta. Nah, untuk dapat memahaminya, simak video ini sampai habis ya. Metode Runge-Kutta merupakan gabungan dari satu kelas metode pendekatan satu langkah, yaitu metode ular, hen, dan titik tengah. Metode ini mencapai keakuratan dari suatu pendekatan Taylor tanpa memerlukan turunan-turunan tingkat tinggi. Metode Runge-Kutta adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik, sehingga mendapatkan penyelesaian yang lebih signifikan dibandingkan secara analitik. Untuk bentuk umum metode Runge-Kutta Ardaan yaitu YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1K1 tambah A2K2 tambah A3K3 hingga ANKN. Nah, untuk rumus metode Runge-Kutta Arda 1, untuk K1-nya yaitu H dikali fungsi dari XR YR, kemudian YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1K1, di mana A1-nya sama dengan 1, dan YR tambah 1 sama dengan YR tambah K1. Nah, ini merupakan rumus metode ular, seperti video yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, rumus metode Runge-Kutta Arda 2 untuk K1-nya H dikali fungsi XR YR, kemudian K2-nya H dikali fungsi dari XR tambah H YR tambah K1. Kemudian YR tambah 1-nya sama dengan YR tambah A1K1 tambah A2K2, maka YR tambah 1 sama dengan YR tambah setengah kali K1 tambah K2. Nah, ini merupakan metode hen seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk rumus metode Runge-Kutta Arda 3 dan Arda 4 seperti berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Diketahui persamaan diferensial biasa, yaitu dy per dx kurang y sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 1, di mana y 0 sama dengan 1 dan hanya sama dengan 0,10. Tentukan y 0,20 dengan menggunakan metode Runge-Kutta Arda 3 dan tentukan galat relatifnya bila diasumsikan bahwa fungsi sebenarnya adalah yx sama dengan e pangkat x tambah x kurang x kuadrat. Nah, masuk ke penyelesaiannya. X0 sama dengan A sama dengan 0 dan B-nya 0,20 serta H-nya sama dengan 0,10 seperti pada soal tadi. Maka kita cari nilai N-nya. N sama dengan B kurang A per H, 0,20 kurang 0 per 0,10 sama dengan 2. Nah, 2 ini adalah jumlah langkahnya. Nah, langkah pertama yaitu X0 sama dengan 0 tadi kan. Kemudian Y0-nya sama dengan 1. Maka ketika X1 sama dengan 0,10, Y1-nya berapa? Nah, ini akan kita cari. Maka K1 dulu yang kita cari. K1-nya rumusnya adalah H dikali fungsi dari X0 Y0. Kemudian H-nya tadi 0,10. Fungsi dari X0-nya 0, Y0-nya 1. Nah, maka kita operasikan sesuai dengan fungsi tadi. 0,10 dikali 0,2, 0 pangkat 2 tambah 1 kurang 3 kali 0 tambah 1. Maka 0,10 kali 2 sama dengan 0,20. Ini adalah nilai K1-nya, 0,20. Yang kita cari K2-nya yaitu rumusnya H dikali fungsi dari X0 tambah setengah H Y0 tambah setengah K1. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang tadi telah kita dapatkan. Maka hasil dari K2 adalah 0,19525. Nah, kemudian kita mencari K3-nya, di mana rumusnya itu H dikali fungsi dari X0 tambah H, Y0 kurang K1 tambah 2K2. Tadi kan H-nya adalah 0,10, X0-nya 0, kemudian H-nya 0,10. Dan Y0-nya 1, K1-nya 0,20, K2-nya 0,19525. Maka kita tinggal memasukkan saja semua nilai yang telah kita dapatkan
Kemudian kita operasikan, hasilnya adalah 0,19005. Nah, kemudian kita mencari nilai dari Y1, di mana rumusnya yaitu Y0 tambah 1/6 dikali K1 tambah 4K2 tambah K3. Nah, kita kan telah mendapatkan nilai Y0, K1, K2, dan K3-nya. Kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya, kemudian kita operasikan, maka Y1 sama dengan 1,19518. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu X2 sama dengan 0,20, maka Y2-nya berapa? Seperti itu kan? Maka kita cari pertama adalah K1, di mana rumusnya adalah H dikali fungsi dari X1 Y1, sama seperti cara sebelumnya. Maka kita tinggal memasukkan nilai X1 Y1 yang telah kita dapatkan. Jika kita operasikan, maka hasilnya adalah K1 sama dengan 0,19052. Lalu keduanya adalah H dikali fungsi dari X1 tambah setengah H, Y1 tambah setengah K1. Sama seperti tadi, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, kemudian kita operasikan, maka K2-nya adalah 0,18630. Seperti itu. Nah, untuk K3-nya yaitu 0,18173. Lalu kita mencari Y2-nya, di mana rumusnya yaitu Y1 tambah 1/6, K1 tambah 4K2 tambah K3. Kita masukkan nilai K1, K2, dan K3-nya seperti tadi, maka kita dapat Y2-nya sama dengan 1,38142. Nah, kemudian kita ke yang kedua, yaitu mencari nilai galatnya. Terlebih dahulu kita mencari nilai sejati. Nah, diketahui YX sama dengan E pangkat X tambah X kurang X kuadrat, di mana E pangkat X itu yaitu E pangkat 0,20, karena X-nya 0,20 kan. Maka karena E pangkat 0,20 itu sama dengan 1,22140, kita dapatkan nilai sejatinya yaitu 1,3814. Maka untuk mencari galatnya yaitu mutlak dari nilai sejati dikurang dengan Y2 per nilai sejati tadi dikali 100%. Maka galatnya kita dapatkan 0,0014%. Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua, di mana dy per dx kurang y sama dengan x, y0-nya sama dengan 2. Berapa nilai y1 jika h sama dengan 0,5? Gunakan metode Rungkutta orde 4. Sama seperti contoh yang pertama tadi, kita cari terlebih dahulu nilai n-nya, di mana b-nya itu 1 dan a-nya itu dimulai dari 0, kemudian h-nya 0,5. Maka 1 kurang 0 per 0,5 sama dengan 2. Jadi jumlah langkahnya ada 2. Nah, seperti ini jika dalam garis bilangan. Maka dimulai dari 0, kemudian 0,5, lalu 1. Nah, sama seperti contoh yang pertama tadi, kita cari terlebih dahulu itu Y1-nya. Karena di sini X0-nya 0 dan Y0-nya 2, maka 0,5 dikali 2 sama dengan 1, maka K1-nya kita dapat 1. Selanjutnya adalah mencari K2-nya, di mana rumusnya adalah H dikali fungsi dari X0 tambah setengah H, Y0 tambah setengah K1. Rumus-rumus ini kalian bisa dapat di awal video tadi. Kita telah merangkum semua rumus mulai dari orde 1 sampai ke orde 4. Maka kita masukkan nilai dari X0-nya, kemudian H-nya, kemudian kita masukkan juga K1-nya, maka kita dapatkan K2-nya adalah 1,375. Nah, kita masuk ke K3, di mana rumusnya adalah H kali fungsi dari X0 tambah setengah H, Y0 tambah setengah K2. Kita masukkan H-nya 0,5, X0-nya 0, H-nya 0,5, kemudian Y0-nya 2, ditambah setengah, K2-nya 1,375. Kemudian 0,5 dikali 0,25, 2,6875. Nah, karena tadi fungsinya yang diketahui di soal adalah
X tambah Y, maka di sini 0,5 dikali 0,25 tambah 2,6875. Maka 0,5 kali 2,9375 hasilnya adalah 1,46875. Jadi ketiganya adalah 1,46875. Selanjutnya kita mencari keempat, rumusnya itu H kali X0 tambah H, Y0 tambah K3. Sama seperti tadi, kita masukkan X0-nya, H-nya, K3-nya. Nah, kemudian kita dapatkan hasil dari keempat sama dengan 1,984375. Nah, kemudian kita masuk langkah yang kedua, yaitu mencari nilai dari Y2, di mana rumus K1-nya itu H dikali fungsi dari X1, Y1 ini ya guys, maaf, bukan X2, X1, Y1. Lalu kita masukkan H-nya 0,5, X1-nya 0,5, kemudian Y1-nya 3,44531. Lalu 0,5 dikali 0,5 tambah 3,44531. Kenapa ditambah? Karena sesuai dengan fungsi yang terdapat pada soal. Nah, maka 0,5 dikali 3,944531, K1-nya sama dengan 1,972655. Nah, ini untuk K2-nya kita dapatkan 2,59082. Nah, untuk K3-nya 2,745361. Caranya sama seperti cara-cara sebelumnya ya. Kemudian keempatnya 3,5953. Seperti itu. Terakhir kita mencari Y2-nya, di mana rumusnya itu Y1 tambah 1/6 dikali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Kita tinggal memasukkan nilai dari K1, K2, K3, dan K4-nya. Maka hasilnya adalah 6,1520. Jadi Y2-nya adalah 6,1520. Nah, terakhir kita mencari galatnya guys. Tinggal memasukkan saja nilai sejatinya dikurang dengan nilai Y2-nya dibagi nilai sejati kali 100%. Maka galatnya adalah 0,04%. Dan kesimpulannya Y1 sama dengan 6,1520 dengan kesalahan sebesar 0,04%. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum.